AC Milan mendatangkan Lukas Modric, lini belakang yang solid, hingga lini seram yang haus gol. Kehilangan Theo Hernandez juga cukup menyayat hati para fans. Bek kiri flamboyan itu menjadi ikon Milan dalam beberapa musim terakhir. Namun keputusan menjualnya ke Al Hilal bisa membuka peluang regenerasi. Ini adalah bagian dari proses transisi besar yang tengah dilakukan klub. Pada sisi lainnya, Milan juga kehilangan Pierre Kalulu secara permanen setelah Juventus mengaktifkan opsi penebusan senilai 14,3 juta euro. Milan juga menjual Marco Pellegrino ke Boca Juniors dengan nilai transfer 3,5 juta euro. Belum berhenti sampai di situ, Milan juga melepas 3 pemain senior sekaligus, Davide Calabria, Luka Jovic, dan Alessandro Florenzi. Ketiganya dilepas dengan status bebas transfer, karena kontraknya tidak diperpanjang manajemen klub. Musim depan, AC Milan akan menjalani kompetisi tanpa beban Eropa. Mungkin terdengar seperti kemunduran, tapi justru ini bisa jadi senjata rahasia mereka. Tanpa jadwal pada tengah pekan, Milan bisa fokus penuh di Serie A. Tidak ada rotasi berlebihan, tidak ada kelelahan karena perjalanan jauh, dan tidak ada tekanan dari kompetisi Eropa. Allegri punya waktu dan ruang untuk membangun kembali identitas permainan Milan secara total. Kedatangan Luka Modric bukan hanya tentang kualitas di atas lapangan, tapi juga tentang karakter dan mentalitas. Milan tak hanya membeli pemain, mereka membawa pemimpin. Modric adalah juara sejati, pemenang Ballon d'Or, legenda Real Madrid, finalis Piala Dunia. Sosok seperti ini bisa menulari mental juara kepada pemain muda Milan, termasuk Ricci. Masa depan Milan bukan ditentukan dalam satu jendela transfer saja, tapi musim panas 2025 ini jelas menjadi pondasi penting. Dengan Allegri yang lebih pragmatis, strategi transfer yang terukur, dan semangat kebangkitan setelah gagal total musim lalu, Milan punya semua syarat untuk kembali menakutkan. AC Milan bukanlah klub kemarin sore. Tim ini adalah raksasa Eropa sejati, dikenal dan dihormati di seluruh dunia. Dengan koleksi 7 gelar Liga Champions, Milan menyandang predikat sebagai Ratu Liga Champions setelah Real Madrid yang berada di posisi pertama dengan 15 trofi. Nama AC Milan identik dengan sejarah, kemewahan, dan malam-malam magis di kompetisi Eropa. Mereka bukan sekadar tim besar, tapi simbol kejayaan dan kebanggaan Italia di panggung internasional. Maka sangat disayangkan ketika musim depan, nama AC Milan tidak akan terdengar di stadion-stadion Eropa. Tidak ada anthem Liga Champions di San Siro. Tidak ada malam penuh gairah di Liga Eropa. Bahkan tak ada peluang tampil di Conference League. Buat klub lain mungkin ini biasa. Tapi buat Milan yang DNA-nya adalah juara, ini adalah situasi yang memalukan sekaligus menyakitkan. Namun dalam sejarahnya, Milan selalu punya satu kekuatan. Mereka tahu caranya bangkit. Musim 2025 per 2026 bukan soal tampil di banyak kompetisi, tapi soal menata ulang segalanya. Saat klub-klub lain sibuk mengejar banyak target, Milan hanya punya satu fokus, Serie A. Tanpa beban Eropa, Allegri dan anak asuhnya bisa mengerahkan seluruh energi untuk kembali merebut panggung domestik. Mereka bisa lebih fokus taktik, lebih sedikit rotasi, dan lebih konsisten membangun permainan inti. Tapi Milan tidak sekadar mengejar kemenangan. Mereka sedang menyusun ulang identitas. Langkah-langkah yang dilakukan di jendela transfer musim panas ini memang belum terlihat mencolok. Tapi semuanya terukur. Modric bukan hanya perekrutan, dia adalah simbol kebangkitan mental. Ricci bukan cuma gelandang muda, dia adalah proyek jangka panjang. Pemain-pemain senior yang dilepas bukan dibenci, tapi membuka jalan untuk era baru. Fans Milan tentu kecewa, dan wajar. Tapi mereka juga tahu, klub ini bukan kaleng-kaleng. Klub ini pernah menguasai Eropa, menginspirasi generasi, dan membesarkan legenda-legenda seperti Maldini, Kakak, Nesta, Shevchenko, Pirlo, Inzaghi, hingga Gattuso. Dan sekarang, AC Milan sedang menyiapkan generasi berikutnya. Jangan nilai Milan dari apa yang mereka lakukan di awal musim panas.
Lihatlah mereka saat jendela transfer ditutup. Lihat bagaimana mereka menyusun fondasi, membangun ulang skuad, dan menciptakan ruang untuk berkembang. Jalan kebangkitan mungkin terjal, tapi Milan tahu caranya menapaki jalur itu. Pelan-pelan tapi pasti. Untuk menuju tim yang lebih baik.